Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik kepada kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang dapat mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau pun juga memberikan kami hikmat dalam kami membaca merenungkan firman-Mu pada saat ini. Mari Tuhan, kiranya kuasa-Mu ada di dalam kami, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari Kejadian pasal 50 ayat 20. Kejadian pasal 50 ayat 20 yang demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah Rancangan Damai Sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini adalah sepenggal cerita tentang Yusuf yang menurut ceritanya dia dijauhi, dikucilkan oleh saudara-saudaranya, dibenci oleh saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya merancang segala sesuatu rancangan yang buruk terhadap dia, ingin mencelakai dia. Tapi ternyata Tuhan Allah sedang merencanakan yang baik dan mengubah segala sesuatu yang buruk itu kemudian menjadi baik, bahkan melebihi apa yang manusia pikirkan. Justru melalui Yusuflah kemudian bangsa Israel dapat bertahan menghadapi kelaparan. Mereka kemudian bersama-sama pindah ke Mesir supaya kehidupan mereka lebih baik daripada di tempat tinggal mereka yang sedang dilanda kelaparan. Yusuf menjadi jalan, Yusuf menjadi sarana, Yusuf menjadi alat dari Tuhan menghadirkan damai sejahtera bagi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak rancangan-rancangan buruk yang dialami oleh Yusuf dalam hidupnya. Tetapi semuanya itu satu persatu Tuhan gantikan menjadi rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera. Bahkan dia menjadi orang kepercayaan, tangan kanan dari Firaun sendiri yang mengatur segala sesuatunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita barangkali ada orang-orang juga yang tidak menyukai kehadiran kita. Mereka yang merencanakan rancangan-rancangan yang buruk dengan sengaja mau mencelakakan diri kita. Tetapi berkali-kali pula Tuhan Allah berkarya dan membuat segala rancangan-rancangan yang jahat itu menjadi rancangan damai sejahtera, menjadi rancangan yang baik. Atau barangkali kita memiliki pergumulan-pergumulan tertentu dalam hidup ini yang kita rasa adalah pergumulan-pergumulan yang berat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengingat cerita tentang Yusuf, bahwa di balik pergumulan yang berat ada rancangan damai sejahtera yang Tuhan persiapkan
bagi setiap orang yang berharap kepadanya, yang berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tetap berharap pada Tuhan. Jangan berputus asa di tengah pergumulan-pergumulan yang saat ini sedang kita alami. Kita harus survive, kita harus bertahan. Kita harus kembali melihat siapa yang menjadi penuntun kita, siapa yang menjadi pengarah hidup kita, siapa yang kemudian menjadi sosok terbesar di dalam hati kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah itu sendiri. Allah yang menjadi tempat sandaran, yang menjadi penuntun, sosok yang besar di dalam hati kita, dialah Allah yang akan mengubahkan segala sesuatu yang buruk menjadi segala sesuatu yang baik. Duka cita diganti menjadi sukacita. Kesusahan diganti menjadi kesenangan. Ketika kita direndahkan oleh orang lain, Tuhan akan meninggikan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa menyerahkan segala rancangan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Sekalipun saat ini gelap dan kita tidak tahu kemana arah jalan yang harus kita tempuh, tapi percayalah, Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera, rancangan yang terbaik yang Tuhan persiapkan bagi hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami senantiasa diteguhkan, supaya kami senantiasa dimampukan untuk percaya bahwa Engkau memiliki rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk berharap, bersandar hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.